kami dari kelompok 2 ingin mengobservasi tentang ada apa saja sih yang ada di Monumen Pancasila Sakti ini. Nah, jadi kita akan membahas tentang yang ada di Lubang Buaya dulu ya. Nah, di sini adalah lapangan dari Monumen Pancasila Sakti. Untuk selanjutnya, di sini terdapat serambi penyiksaan. Nah, pada tanggal 1 Oktober, rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa 7 perwira Indonesia sebelum mereka dibunuh ke dalam sumur lubang buaya. Jadi mereka disiksa dulu di sini tempat penyiksaannya. Nah, dengan keji mereka memukul, menembaki perwira-perwira kita dengan menggunakan tangan kosong ataupun senjata-senjata. Nah, kemudian di sini ada sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 7 perwira diculik dan dibunuh oleh gerombolan G30 SPKI. Kemudian 7 jasad perwira tersebut dimasukkan ke dalam sumur tua yang kedalamannya mencapai 12 meter dengan posisi kepala di bawah, dan menutup sumur tersebut dengan batang pohon pisang dan sampah secara berkali-kali. Selanjutnya ada pos komando, yaitu yang dibentuk itu pada tanggal 1 Oktober 1965. Rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Dapur umum, yaitu milik dari Ibu Amroh, ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk. PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Kira-kira 3 hari sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Ibu Amroh yang sehari-hari sebagai pedagang pakaian keliling atau tukang cengkau meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepeser pun. Mereka menuruti segala kemauan PKI karena dijanjikan atas keamanan rumah dan isinya. Walaupun akhirnya mereka tahu bahwa mereka dibohongi oleh PKI. Setelah mengungsi beberapa hari ke tempat sanak keluarga, para penduduk kembali ke Lubang Buaya atas saran dari pamong desa tempat mengungsi. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat keadaan rumah berantakan. Sebagian perabot hilang, sebagian lagi tercecer di halaman dan kebun. Nah, jadi dapur umum ini yang dibentuk atau dibangun pada tanggal 1 Oktober 1965 yang tadi sudah saya katakan digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Teman-teman, jadi di sini adalah truk Dogi yang berplat B298L. Nah, truk ini adalah truk yang dimiliki oleh Arta Yasa yang sekarang divisi cetak umum logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontakan G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Shah. Nah, dari kendaraan ini tersebut digunakan untuk G30 SPKI menculik dan mengangkat jenazah Brigadir Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965.
jadi seperti itu keadaan yang ada di Monumen Pancasila Sakti ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.